warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarman sebagai koordinator mata kuliah keperawatan gawat darurat, kritis dan disaster FKM Universitas Muslim Indonesia. Jadi seperti yang dilihat, saat ini kita berada di lab keperawatan gawat darurat, kritis dan bencana. Pertama-tama saya ingin menjelaskan ada beberapa yang tertempel di dinding ini. Jadi bukan hanya tertempel saja, tetapi sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa. Di sini kita setting ini ruangan memang benar-benar mirip dengan UGD yang ada di rumah sakit, sehingga mahasiswa nanti tidak kaget pada saat praktek di rumah sakit. Jadi ini ada triase individu dan ada juga triase massal. Kemudian ini kita juga perlihatkan ke mahasiswa alur UGD. Jadi sebelum dia praktik, dia harus orientasi dulu bagaimana alur-alur pelayanan di UGD. Kemudian ini ada tingkat kegawatan pasien. Kemudian ada SOP RJP, baik RJP pasien COVID maupun non COVID sudah ada semua. Ini ada bagaimana manajemen tanggap bencana, ada bagannya semua. Di sini nurse station. Ya, sebelum kita ke nurse station, awal mulanya pasien di UGD itu, semua pasien-pasien di UGD diawali dengan triase, ya. Jadi kita jemput pasiennya, ada yang menggunakan branker, ini brankernya ya, ada yang menggunakan branker, terus ada yang menggunakan rostur. Nah, pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk menggunakan rostur, kita gunakan branker, ya. Jadi ini tempat triase di sini, ya, untuk memilah pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya. Jadi kita ingin mengajari mahasiswa bagaimana cara memprioritaskan pasien yang mana dulu misalnya bersama 4 orang yang masuk, ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada pantong. Ini adalah pantong RJP. Jadi pantong RJP ini canggih sekali karena punya lampu indikator, ya, ada lampu indikatornya, ya. Kemudian ketika kita lakukan pemberian ventilasi atau bantuan napas baik dengan mode to mode atau menggunakan BVM, ini benar-benar mengembang. Sama halnya dengan manusia, jadi mirip dengan manusia, sehingga anak-anak itu benar-benar belajar. Oh, ini mirip dengan kondisi di rumah sakit. Sekarang kita lihat, ini ada oksigen, ya, ada tabung oksigen di sini. Ini benar-benar ada isinya. Jadi ketika mahasiswa praktik tidak hanya seremoni saja, tetapi benar-benar ada isinya, ya. Kemudian ini ada pantong juga di sini. Ini pantong ETT, endotracheal tube, ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lihat lagi alat-alat yang ada di samping. Ini alat EKG, ya, EKG. Ada hand sanitizer di sini, kemudian ada handscone, ada jelly, ada balonnya, kemudian ada manset, ya. Kemudian ini mobile alatnya, bisa dibawa kemana-mana, ya, bisa dipindahkan ke belakang saja. Kemudian kita lihat ini troli emergency. Jadi mahasiswa juga mempelajari ini. Alat troli emergency ini juga mobile, bisa dibawa kemana-mana. Dan biasanya dibawa ke pasien dengan kategori merah atau gawat darurat. Nah, isinya itu kita perkenalkan. Yang pertama ada monitor. Ini monitornya. Kemudian di monitor itu untuk mendeteksi tekanan darah ada mansetnya. Kemudian ada elektroda dan ada oximetri. Ya, jadi oximetri ini untuk mendeteksi saturasi oksigen pasien. Ya. Nah, ini juga ada cadangan elektrodanya. Kita sudah siapkan semua. Setelah itu ada juga APD, ya. Apalagi ini APD-nya ada semua. Kita taruh di troli emergency. Jadi penempatan alat-alat ini sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan, ya. Nah, kemudian ini ada ID. Jadi kita punya ID asli, ya. Ini ID asli, ya, defibrilator asli. Jadi kita punya ID asli dan ID untuk pantong, untuk percobaan, ya, ini. Kemudian ada maskernya, ada handscone. Nah, di bawahnya ini, Bapak Ibu sekalian, ada alat-alat untuk mensupport airway, ya. Misalnya ini ada OPA, ya, ada SPOID, ada suction, ya. Semuanya ada di laci paling atas. Intinya adalah alat-alat untuk mensupport atau dalam penanganan airway itu ada di laci paling atas, ya. Kemudian yang kedua, ini alat untuk mensupport breathing. Misalnya ada ETT, ya. Kemudian ada BVM, ya, ada untuk bayi, ya. Kemudian ada untuk anak dan ada untuk dewasa, ya. Kemudian kita punya ini set ETT. Ini set ETT. Nah, set ETT ini digunakan untuk pasien ini, ya. Misalnya ada pasiennya mau ini namanya laringoskop, ya, laringoskop.
Kita lanjut ya, dan berbagai jenis selang yang ada di sini banyak sekali, pokoknya alat-alat untuk mensupport airway. Kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman mau melihat, silahkan jalan-jalan kemari di keperawatan gawat darurat. Ini adalah alat-alat untuk mensupport sirkulasi. Misalnya pasien jantung ya, ada epinefrin, ada diazepam dan sebagainya. Ini ada obat-obatnya semua. Ini obat kardio, yaitu ada di laci terbawah dan banyak sekali isinya, ya, banyak isinya di sini. Kemudian ini ada oksigennya, ini juga ada isinya loh, ini ada isinya, ya. Jadi mahasiswa benar-benar memperhatikan langsung ke pantong, ya. Kemudian ini ada suction, ya. Suction ini dilengkapi dengan handscool, ya. Kemudian ada comb, ya. Nah kita lihat ini nurse station, ya. Nurse station ini ada format pengkajian yang kita sediakan untuk mahasiswa. Format pengkajian, kemudian diagnosis, yang jelas format asuhan keperawatan di UGD. Ini sudah ada semua, ya. Kemudian ada laci di sini. Ini ada termogan, ya. Kemudian ada tensimeter, ada hand sanitizer, kemudian dan di sini juga ada beberapa dokumen penuntun, ya, dan berbagai protap lab di keperawatan gawat darurat ada semua di dalam sini di box, ya, dan itu bisa dibaca oleh mahasiswa loh ini, ya, karena kita sudah laminating, ya. Jadi mahasiswa yang masuk di sini kalau dia memang mau belajar, tapi kita selalu tuntun mahasiswa dan motivasi untuk selalu belajar. Di laci sini ada beberapa gelangnya. Ini untuk perempuan, ada juga pasien berisiko jatuh, kemudian pasien-pasien alergi, ada semua gelangnya di dalam laci sini, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di sini. Ini untuk pengukur tinggi badan dengan mengukur berat badan, ya. Kemudian ini adalah alat LSB, long spine board, ya. Long spine board. Kemudian ini adalah ada beberapa gambaran EKG, ya, yang mengancam nyawa, misalnya ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi, PA dan sebagainya, asistol, itu ada semua di sini. Ini tempat cuci tangan, ya. Jadi ada juga tempat cuci tangannya, ya. Kita lihat, dan ada air yang mengalir. Kita lihat ya, air yang mengalir ini ada sabun. Jadi tidak ada seremoni dan ada protap cuci tangan di sini. Nah, untuk lemari yang ada di sini Bapak Ibu, ini pajangan saja karena kita itu punya juga pusat alat ada di ruangan sebelah. Yang ada di sini hanya pengenalan saja untuk mahasiswa. Ada beberapa jenis cairan, obat jantung, Aquades, Destrosa 5%, kemudian 40%. Ada semua di sini, Lectin set, kemudian ada alkohol, ada OPA, NPA, ya. Dan ini jenis-jenis selang oksigen semua ada di sini. Di sini. Ya, kita lihat. Ini ada selang untuk nebulizer, ya. Ini alatnya. Jadi rasanya ada pasien yang sesak napas, asma, kita pakaikan alat ini, ya. Ini ada beberapa jenis poik, ada juga bag di sini Bapak Ibu. Ada tes untuk gula darah, ya, gula darah, kolesterol, asam urat. Ini ada untuk NGT, kalau misalnya ada pasien keracunan, ya. Kita biasanya itu lakukan kumbah lambung, kita ajarkan dimasukkan di hidung. Ini untuk suction, ya. Apalagi ya? Sekarang matikan dulu. Lanjut ya. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, namanya juga insiden yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya, terjadi di mana saja dan kapan saja. Misalnya ada insiden kebakaran, kita sudah siap, ya. Ruangan kita sudah ready. Setiap ruangan itu ada APAR, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ya. Dan ini juga bisa dipakai oleh mahasiswa dan isinya itu dikontrol masa kadaluarsa atau expirednya. Ini ada tempat sampah medis. Jadi alat yang di sana itu troli emergency. Kalau misalnya kami ajar mahasiswa, kami berikan kasus dia kondisinya gawat darurat, berarti dia harus ditaruh di triase ini yang warna merah di sini tempatnya, di sini Bang, warna merah, ya kan? Berarti alat itu harus dibawa ke sini ke pasien, ya. Nah, ini alatnya berbagai fungsi sekali, ya. Bisa untuk RJP. Jadi ini ID defibrilator untuk training saja, untuk dipakai latihan oleh mahasiswa. Ini bukan asli tapi untuk pantong. Tapi ini juga mirip ya, karena dia ada suaranya, ada lampu indikatornya, iya kan? Terus ini juga ada. Jadi kalau misalnya mahasiswanya kompresi, ada lampunya di sini,
ya. Oke. Nah, ini juga pantomnya mengembang betul. Misalnya ya, contoh. Saya mau lakukan, dan kita juga itu punya oksigen ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau lakukan apa ya? Ini mengembang betul. Misalnya ya, saya mau lakukan bantuan ventilasi. Ini mengembang betul dadanya pasien. Dan kalau misalnya bagus caranya kita mengekstensi atau menengadahkan pasien itu, ini menyala. Kalau tidak dia mati langsung. Ya, jadi mahasiswa akan belajar. Oh, kalau begini caranya saya salah. Kalau begini sudah benar, karena sudah ada kodenya di sini yang mengontrol, alat ini yang mengontrol kapan dia tepat caranya sesuai prosedur atau tidak. Alat inilah yang kontrol, yang dilihat oleh mahasiswa. Nah ini Bapak Ibu adalah alat infus pump. Ini alatnya kita lihat ya, infus pump. Ini berfungsi dengan bagus. Oke. Kemudian ini syringe pump. Ya. Dan ini juga dipraktikkan langsung oleh mahasiswa. Selain itu masih ada beberapa ruangan. Ini ada ruangan D2, D3, D4 dan seterusnya. Jadi banyak ya. Ini untuk gawat darurat. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika kurang maksimal. Jika berminat ingin bersilaturahmi ke Universitas Muslim Indonesia khususnya di program S1 Keperawatan dan Profesi Nurse FKM, silahkan datang ke sini. Atau ada keluarganya atau Anda sendiri yang mau lanjut kuliah di sini, mungkin dari SMA mau lanjut S1 atau dari D3 mau lanjut S1 Keperawatan, boleh silahkan datang ke Universitas Muslim Indonesia. Atau teman-teman mau melanjutkan profesi nurse di sini, kami tunggu ya. Kami tunggu, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Saya kira itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sudarman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.